Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Andika dengan NIM 12030303032. Saya dari kelas HTN 2A. Saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertama, konsep ilmu negara. Negara merupakan organ statis yang di dalamnya terdapat sistem dan subsistem bergerak dan tidak bergerak. Sistem dan subsistem yang bergerak dan tidak bergerak dapat dikaji dari berbagai ilmu yang mempelajari tentang ilmu negara. Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak lepas dari konsepsi ilmu negara. Sebelum mempelajari definisi negara, maka akan lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu tentang ilmu negara. Banyak teori dan buku yang telah mengkaji tentang ilmu negara. Kajian tersebut tidak hanya terbatas pada teori dan konsep, melainkan juga perbandingan atau hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ilmu perbandingan tata negara, dan kajian ilmu negara juga bisa masuk pada pembahasan tentang contoh-contoh negara secara konkret yang kemudian dianalisis dan dikaji dengan menggunakan teori-teori yang telah tentang negara. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa ilmu tidak hanya sekedar pengetahuan. Definisi tersebut mengidentifikasikan bahwa sebuah ilmu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kedua, pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu. Ketiga, pengetahuan tersebut disusun secara sistematis oleh para ahli sehingga dapat dipelajari dan dipraktikkan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu tersebut. Dalam perspektif filsafat, ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud diantaranya adalah metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada cara tertentu, guna menerangkan gejala yang tertentu pula tersebut dengan aspek itu. Pengertian ilmu negara sebagai ilmu yang mengkaji, mempelajari, menyelidiki, dan membahas serta mendiskusikan tentang negara. Definisi serupa diberikan oleh IGD, Panja, Astawa, dan Suprin dalam Hufron dan Hadi, yang menyatakan bahwa ilmu negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara secara universal, seperti asal mula terjadi negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara. Kedua, definisi dan hakikat negara. Definisi negara yang dikemukakan Max Weber yang mendefinisikan negara sebagai perkumpulan yang mewujudkan ketertiban masyarakat di wilayah tertentu dengan menggunakan sistem hukum, di mana untuk mewujudkan keadaan tersebut maka ada pemberian kekuasaan untuk memaksa. Menurut Max Weber, definisi negara telah menjadi pokok perdebatan di kalangan para pakar. Ada 4 pandangan para pakar tentang definisi negara. Negara pertama, kelompok pakar mendefinisikan negara dalam konteks struktur kelas struktur. Dalam konteks ini, negara dianggap sebagai organisasi di mana ada satu kelas yang mendominasi kelas lainnya. Di dalam organisasi di mana ada satu kelas yang mendominasi kelas lainnya. Di dalam organisasi tersebut, kedua negara didefinisikan sebagai sebuah sistem kekuasaan yang mendominasi kesejahteraan, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Keempat, negara didefinisikan sebagai sebuah konstruksi hukum di mana ada relasi antara pihak yang memiliki otoritas untuk memerintah dan pihak yang diperintahkan. Hakikat negara menurut Plato menjelaskan bahwa negara sama halnya dengan manusia yang mempunyai perasaan, akal untuk berpikir, serta kehendak untuk berbuat. Negara juga mempunyai 3 hal tersebut. Sesuai dengan kriteria masing-masing, perasaan negara dapat disamakan dengan golongan
profesi seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Golongan ini sesungguhnya yang dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup warga negara. Tanpa profesi tersebut, negara tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, kondisi negara tersebut sering disebut sebagai perasaan negara. Lalu yang ketiga, unsur negara. Unsur negara merupakan sesuatu yang harus ada di dalam negara. Artinya, ketika negara tidak mempunyai unsur-unsur, maka negara tersebut tidak mungkin bisa ada. Sehingga unsur negara merupakan hal yang paling fundamental dalam suatu negara. Pakar ilmu negara Oppenheim Launtrepart menyatakan bahwa unsur-unsur dalam suatu negara terdiri atas 3 unsur utama, yaitu adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berkedaulatan. Suatu negara tidak mungkin akan berdiri manakala tidak mempunyai rakyat, wilayah, serta pemerintahan yang merdeka atau berdaulat. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, maka negara tidak mungkin ada. Negara tanpa adanya pemerintah yang berdaulat belum bisa dikatakan sebagai negara. Negara tanpa adanya begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus ada secara sesama untuk dapat disebut sebagai negara. Lalu yang keempat, teori negara. Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit yang sering disebut dengan hukum klasik. Pada negara hukum formal, lingkungan tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan legislatif semata, berupa hukum yang tertulis. Negara berfungsi sebagai penjaga, melayankan bertugas menjaga agar sampai tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman ketertiban umum, melindungi jiwa, benda, atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut. Teori Marxis tentang negara. Marx percaya bahwa negara merupakan mesin resepsi yang menjamin dominasi kelas penguasa terhadap kelas buruh atau pekerja. Oleh Althusser, elemen reseptif ini disebut juga sebagai state apparatus yang terdiri dari pemerintah, administrasi, tentara, polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain. Lalu teori negara 2. Pluralisme menurut Subakti merupakan suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas. Sehingga konsep negara pluralis seringkali ditemukan pada negara yang terdiri dari beberapa kelompok atau bersifat majemuk seperti Indonesia. Kooperatisme menurut Schmecher dalam Nugroho merupakan suatu perspektif negara masyarakat dalam konteks secara otoritan. Kooperatisme merupakan pandangan melihat relasi antar negara dan masyarakat, terutama dominasi negara dalam mengontrol kepentingan terhadap masyarakat. Lalu asal mula negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa ini, pemikiran mengenai asal mula negara tumbuh, bukan karena Yunani sudah terreformasi sebagai suatu negara mandiri. Pada abad 4 sampai dengan 8, masyarakat Yunani yang menggunakan bahasa atau terpengaruh kebudayaan Yunani tersebar di banyak tempat seperti Yunani Kepulauan, Aegan, pesisir Asia Kecil, dan Kepulauan Slici dan Italia Selatan, termasuk semenanjung Mediterania, termasuk Spanyol, Prancis, Liberia, Mesir, dan Laut Hitam. Bangsa Yunani tersebar di ratusan polis, salah satunya adalah Athena yang dikenal telah memenuhi persyaratan sebagai negara modern, tetapi komposisinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan sebuah di desa negara modern dewasa ini. Berbagai polis secara esensial merupakan stone politik yang independen, yang berhubungan antara satu dengan satu lainnya, termasuk independensi dalam menetapkan hukum dan menyusun kebijaksanaan masing-masing. Lalu menurut Socrates, negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri. Negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat. Manusia saling membutuhkan, manusia saling bergaul, dan manusia saling menolong-menolong.
Oleh karena itu, tugas negara adalah melaksanakan hukum yang objektif, mengandung keadilan bagi umum, dan tidak semata-mata melayani kebutuhan penguasa yang oknumnya selisih dan berganti. Itu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.